Malam itu, detak jantungku terdengar lebih keras daripada suara rintik hujan yang membasuh atap seng rumah kos ini. Aku berdiri di depan pintu kayu yang sudah bertahun-tahun kulewati begitu saja. Namun kali ini, pintu itu terasa seperti gerbang menuju dunia yang sama sekali baru. Di balik pintu itu, ada sosok yang selama ini hanya kulihat sebagai pemilik kos yang tegas namun perhatian. Namun malam ini, dia adalah istriku. Saat aku melangkah masuk, aroma melati yang lembut menyambutku, bercampur dengan kehangatan napasnya yang terasa dekat. Tanganku gemetar saat menutup pintu, menyadari bahwa mulai detik ini, rahasia terbesar dalam hidupku telah dimulai. Kami duduk di tepi ranjang yang sama, keheningan menyelimuti, hingga akhirnya jemarinya menyentuh jemariku. Ada aliran listrik yang membuat dadaku bergejolak hebat, sebuah debaran yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di bawah temaram lampu kamar, kami akhirnya menyerahkan seluruh jiwa dan raga dalam ikatan yang tulus, melupakan perbedaan angka di kartu identitas kami. Semua ini bermula dari sebuah kamar kecil berukuran 3 kali 4 meter. Namaku Bagas, seorang perantau yang mengadu nasib di kota besar dengan modal seadanya. Di kota ini, aku menemukan sebuah rumah kos tua yang asri namun cukup tenang. Pemiliknya adalah Ibu Maya, seorang wanita berusia 50 tahun yang tetap terlihat bugar dan anggun. Banyak penghuni kos lain yang merasa segan padanya karena ketegasannya dalam menjaga ketertiban. Tapi bagiku, ada sisi lain dari Ibu Maya yang tidak mereka lihat. Awalnya, interaksi kami hanya sebatas membayar uang sewa atau keluhan tentang air keran yang mati. Namun, semuanya berubah ketika aku jatuh sakit parah di pertengahan bulan tua. Saat itu, uangku benar-benar habis untuk biaya kuliah dan makan sehari-hari. Aku hanya bisa terbaring lemas di kamar, menahan lapar dan demam yang menggigil. Tak disangka, Ibu Maya mengetuk pintuku malam-malam membawa semangkuk bubur hangat dan obat-obatan. Dia tidak memarahiku karena terlambat membayar kos. Malah dia duduk di kursi plastik kecil di samping tempat tidurku, menungguku sampai selesai makan. Sejak saat itu, percakapan kami menjadi lebih intens. Aku sering membantunya memperbaiki pagar yang rusak atau sekadar menemaninya menyiram tanaman di sore hari. Aku mulai mengagumi caranya berbicara, ketenangannya menghadapi masalah, dan kedewasaan yang tidak kutemukan pada gadis-gadis sebayaku. Di mataku, Ibu Maya bukan sekadar wanita paruh baya. Dia adalah sosok yang memberikan rasa nyaman yang selama ini kucari di tanah rantau. Namun, perasaan ini tentu saja menjadi beban bagiku. Aku tahu betul pandangan masyarakat. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa tingkat akhir jatuh cinta pada ibu kos yang usianya terpaut hampir 30 tahun darinya? Aku berusaha menepis perasaan itu berkali-kali. Tapi semakin aku menghindar, semakin kuat rasa itu tumbuh. Hingga suatu malam, saat kami sedang duduk di teras belakang sambil menikmati teh hangat, pembicaraan kami menjadi sangat pribadi. Ibu Maya bercerita tentang kesepian yang dia rasakan sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu. Dia memiliki segalanya, tapi rumah besar ini terasa kosong baginya. Di saat itulah, aku memberanikan diri menggenggam tangannya. Aku melihat ada keterkejutan di matanya, tapi dia tidak menarik tangannya kembali. Ibu, apakah aku salah jika ingin menjadi orang yang mengisi kekosongan itu? Tanyaku dengan suara serak. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang malu-malu, kami mengakui perasaan masing-masing. Itu adalah pengakuan yang berat, penuh air mata, dan penuh ketakutan akan masa depan. Kami tahu ini tidak akan mudah, namun kami sepakat untuk menjalaninya dengan serius. Kami memutuskan untuk menikah secara sederhana dan tertutup. Tidak ada pesta besar, hanya ada saksi dan penghulu yang mengesahkan ikatan kami di depan hukum dan janji suci. Kami sepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari penghuni kos lainnya, demi kenyamanan bersama. Bagiku, statusku tetap sebagai anak kos di mata orang lain,
Tapi di dalam hatinya, aku adalah imamnya. Kembali ke malam pertama itu, setelah janji suci diucapkan, suasana di kamar Ibu Maya terasa begitu sakral. Aku yang biasanya banyak bicara, tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Dada ini berdebar-debar hebat, seolah ingin melompat keluar. Ibu Maya, atau sekarang aku lebih suka memanggilnya dengan namanya saja saat kami berdua, tersenyum lembut melihat kegugupanku. Dia mendekat, merapikan kerah bajuku, dan menatap mataku dalam-dalam. Jangan takut, Bagas. Kita adalah satu sekarang, bisiknya lembut. Kehangatan itu perlahan mencairkan kekakuanku. Di kamar sebelah yang selama ini hanya menjadi batas fisik, kini menjadi saksi bisu bagaimana dua jiwa yang berbeda zaman bersatu dalam harmoni. Kami melewati malam itu dengan penuh kelembutan, saling menghargai, dan memastikan bahwa cinta kami bukan hanya soal fisik, melainkan tentang pengabdian dan rasa saling memiliki yang tulus. Setiap sentuhan terasa seperti doa yang terjawab, dan setiap bisikan adalah janji untuk saling menjaga hingga sisa usia. Setelah malam itu, kehidupan berjalan dengan penuh warna yang unik. Pagi harinya, aku harus kembali ke peranku sebagai anak kos. Aku keluar dari kamarnya saat subuh masih gelap, mengendap-endap kembali ke kamarku sendiri, agar tidak ada yang curiga. Pagi harinya, saat aku berangkat kuliah, aku akan menyapanya dengan formal seperti biasa jika ada penghuni lain di sekitar. Mari, Bu, ucapku sambil tersenyum tipis. Dia hanya mengangguk sopan, namun tatapan matanya menyimpan rahasia manis yang hanya kami berdua yang tahu. Tantangan terbesar tentu saja adalah menjaga rahasia ini di tengah lingkungan kos yang cukup ramai. Seringkali teman-teman kos bercanda tentang betapa galaknya Ibu Maya, dan aku hanya bisa tersenyum dalam hati, mengetahui betapa lembutnya dia saat menyisir rambutku atau saat dia memasakkan makanan kesukaanku secara diam-diam. Terkadang, dia akan meninggalkan nota kecil di bawah pintu kamarku yang berisi pesan penyemangat untuk skripsiku, atau sekadar mengingatkanku untuk tidak lupa makan siang. Ada kalanya aku merasa bersalah karena menyembunyikan kebahagiaan ini. Aku ingin berteriak kepada dunia bahwa wanita luar biasa ini adalah istriku. Namun, kami sadar bahwa stigma masyarakat masih sangat kuat. Kami memilih untuk melindungi kedamaian kami daripada mencari pengakuan yang mungkin hanya akan mendatangkan fitnah atau cemoohan. Bagi kami, kebahagiaan tidak butuh penonton. Cukup kami berdua yang merasakan betapa indahnya mencintai tanpa memandang usia. Waktu demi waktu berlalu, dan hubungan kami justru semakin kuat karena ujian kerahasiaan ini. Aku belajar banyak tentang kehidupan darinya, tentang bagaimana menjadi sabar dan bagaimana mengelola emosi. Sementara itu, kehadiranku memberikan warna baru bagi hidupnya yang selama ini monoton. Dia kembali menemukan tawa yang sempat hilang, dan aku menemukan rumah yang sesungguhnya di perantauan ini. Cinta kami memang tertahan di kamar sebelah jika dilihat dari luar, terhalang oleh tembok tipis yang memisahkan status sosial dan usia. Namun di dalam, cinta itu mengalir luas tanpa batas. Kami membuktikan bahwa cinta tidak pernah salah alamat. Ia bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Seperti di sebuah rumah kos tua antara seorang mahasiswa dan pemiliknya. Kisah kami adalah tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan di atas opini orang lain. Meskipun kami harus hidup dalam bayang-bayang rahasia untuk saat ini, kami percaya bahwa suatu hari nanti, saat semuanya sudah tepat, kami tidak perlu lagi mengendap-endap. Hingga saat itu tiba, biarlah kamar sebelah tetap menjadi tempat paling romantis di dunia bagiku. Tempat di mana cintaku selalu pulang dan menetap selamanya. Setiap malam, saat aku kembali mengetuk pintunya dengan pelan, aku tahu bahwa di balik sana, ada surga kecil yang selalu menantiku dengan hangat. Kesimpulannya, cinta sejati tidak pernah mengenal angka. Usia hanyalah sebuah catatan waktu.
Namun jiwa tidak pernah menua dalam hal mencintai dan dicintai. Bagas dan Maya telah menemukan frekuensi yang sama di tengah hiruk-pikuk perbedaan. Dan meskipun dunia mungkin akan memandang sebelah mata, bagi mereka, debaran jantung di malam pertama itu adalah bukti bahwa mereka telah menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Kini, setiap sudut rumah kos itu bukan lagi sekadar bangunan semen dan kayu, melainkan saksi bisu dari sebuah perjuangan cinta yang tulus dan penuh pengabdian.